Selamat sore teman-teman, kita akan melakukan diskusi yang penting hari ini tentang mata kuliah komunikasi bisnis. Pertama, mari kita perkenalkan diri singkat. Saya Arya dan saya sangat tertarik dengan topik ini. Halo, saya Budi. Saya juga merasa antusias untuk berbicara mengenai pengalaman kami dalam mata kuliah ini. Hai, saya Cinta. Saya berharap kita bisa memiliki diskusi yang produktif hari ini. Halo, saya Dika. Komunikasi bisnis merupakan aspek penting dalam dunia bisnis, jadi saya sangat menantikan diskusi ini. Hai, saya Elsa. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Budi, bagaimana pendapatmu mengenai materi komunikasi bisnis yang telah kita pelajari selama kuliah ini? Materi kuliah ini sangat bermanfaat. Saya merasa kita telah mempelajari berbagai konsep penting, seperti komunikasi internal dan eksternal, serta pengaruhnya dalam dunia bisnis. Cinta, apa yang menurutmu paling menarik dari mata kuliah ini dan mengapa? Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana kita dapat memahami perilaku komunikasi dalam konteks bisnis dan bagaimana itu mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dika, bagaimana komunikasi bisnis dapat membantu kita dalam karir kita di masa depan? Komunikasi bisnis yang efektif akan membantu kita menjalin hubungan yang kuat dengan kolega, atasan, dan klien yang sangat penting dalam memajukan karir kita. Elsa, bisakah kamu berbagi pengalaman pribadi dalam menghadapi tantangan komunikasi bisnis dan dunia nyata? Tentu, salah satu tantangan yang saya hadapi adalah berkomunikasi dengan rekan tim yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pekerjaan. Kuliah ini membantu saya untuk lebih mengatasi perbedaan tersebut. Arya, bagaimana menurutmu kita bisa mengintegrasikan konsep-konsep yang telah kita pelajari dalam mata kuliah ini ke dalam kehidupan nyata? Saya pikir salah satu cara terbaik adalah dengan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam proyek-proyek atau pekerjaan yang kita lakukan di luar kuliah. Hal ini akan membantu kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Budi, apa kesan positif yang kamu dapatkan dari mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis ini? Kesannya sangat positif. Saya merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi bisnis. Saya juga lebih peka terhadap nuansa dalam komunikasi. Cinta, bagaimana menurut kita dapat memanfaatkan jaringan dan kontak yang kita bangun selama mata kuliah ini dalam karir kita? Jaringan dan kontak yang kita bangun selama kuliah ini sangat berharga. Kita bisa memanfaatkannya dengan tetap menjalin hubungan baik dan saling mendukung di masa depan. Dika, apakah ada tugas atau proyek tertentu dalam mata kuliah ini yang sangat membantu dalam pemahamanmu? Ya, salah satu proyek yang sangat membantu adalah proyek analisis komunikasi internal dalam sebuah perusahaan. Itu membantu saya memahami bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Elsa, apakah kita perlu memperluas pemahaman kita tentang komunikasi bisnis melalui literatur atau kursus tambahan? Saya pikir memperluas pemahaman kita melalui literatur atau kursus tambahan bisa menjadi ide yang baik, terutama jika kita ingin lebih mendalam pada topik tertentu dalam komunikasi bisnis. Arya, bagaimana menurutmu komunikasi bisnis berkaitan dengan kepemimpinan dalam organisasi? Komunikasi bisnis yang efektif sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan memotivasi timnya akan lebih berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. Budi, apakah ada penekanan pada etika dalam komunikasi bisnis selama kuliah ini? Apakah ini relevan dalam dunia nyata? Etika dalam komunikasi bisnis adalah salah satu aspek yang penting, dan kita telah mendiskusikannya dalam mata kuliah. Mematuhi etika komunikasi bisnis sangat relevan dan penting dalam dunia nyata untuk membangun reputasi yang baik. Cinta, apa nasihat terbaik yang kamu dapatkan dari mata kuliah ini yang ingin kamu bagikan kepada orang lain? Nasihat terbaik yang saya dapatkan adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Terkadang kita terlalu fokus pada berbicara, padahal mendengarkan aktif adalah kunci untuk memahami kebutuhan dan perspektif orang lain. Dika, bagaimana kita bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis kita setelah kuliah ini berakhir? Setelah kuliah ini, kita bisa terus berlatih komunikasi bisnis dalam situasi nyata. Selain itu, membaca buku atau artikel tentang komunikasi bisnis juga bisa membantu kita tetap memperbaiki kemampuan ini. Arya, dalam mata kuliah ini, apakah kita juga mempelajari pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis? Bagaimana hal ini memengaruhi cara kita berkomunikasi dalam dunia bisnis? Ya, kita membahas pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis.
Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dalam dunia bisnis. Dengan meningkatkan efisiensi dan jangkauan komunikasi, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan teknologi ini dalam karir kita. Budi, apa yang menurutmu perlu ditingkatkan dalam metode pelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini? Metode pengajaran ini sudah cukup baik, tetapi mungkin bisa ditingkatkan dengan lebih banyak studi kasus dan latihan praktis yang menghadirkan tantangan nyata yang akan kita hadapi di dunia bisnis. Cinta, bagaimana mata kuliah ini telah mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam situasi bisnis atau pekerjaan sehari-hari? Mata kuliah ini telah membantu saya menjadi lebih sadar akan keefektifan komunikasi dalam sehari-hari. Saya sekarang lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan merencanakan pesan saya dengan lebih baik. Dika, bagaimana kita dapat meminimalkan risiko komunikasi yang salah satunya kurang efektif dalam bisnis? Untuk meminimalkan risiko komunikasi yang salah, kita perlu menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik dan selalu memeriksa pemahaman dengan rekan kerja atau mitra bisnis kita. Selain itu, merencanakan komunikasi dengan baik juga penting. Arya, apa yang menurutmu penting dalam membangun hubungan bisnis yang kuat? Bagaimana materi dalam kuliah ini membantu kita dalam hal tersebut? Untuk membangun hubungan bisnis yang kuat, penting untuk memiliki komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati. Materi dalam kuliah ini telah membantu kita memahami pentingnya faktor-faktor tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam berbisnis. Budi, bagaimana komunikasi bisnis berkaitan dengan keberhasilan dalam berbagai industri atau bisnis yang berbeda? Komunikasi bisnis adalah inti dari keberhasilan dalam berbagai industri. Sama pentingnya terlepas dari jenis bisnisnya. Kemampuan berkomunikasi dengan baik memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan kolega. Cinta, apa yang menurutmu perlu kita lakukan untuk mengintegrasikan konsep-konsep komunikasi bisnis ke dalam pekerjaan sehari-hari kita? Untuk mengintegrasikan konsep-konsep komunikasi bisnis ke dalam pekerjaan sehari-hari, kita perlu lebih berhati-hati dalam merencanakan, mengirim, dan menerima pesan. Selain itu, kita harus selalu memahami audiens dan tujuan komunikasi kita. Dika, bagaimana kita memanfaatkan teknologi seperti media sosial dan komunikasi bisnis? Apakah ini sudah cukup dibahas dalam mata kuliah ini? Teknologi, termasuk media sosial, memainkan peran penting dalam komunikasi bisnis saat ini. Di mata kuliah ini, kita telah membahas sebagian besar konsep ini, tetapi kita juga memperdalam pemahaman kita dengan eksplorasi sendiri dan mempelajari tren terbaru. Arya, apakah ada pelajaran khusus yang kalian rencanakan untuk mengaplikasikan dalam pekerjaan atau proyek masa depan setelah mengikuti mata kuliah ini? Ya, salah satunya pelajaran penting yang ingin saya aplikasikan adalah pentingnya memahami kebutuhan dan tujuan audiens dalam komunikasi bisnis. Saya berencana untuk lebih fokus pada pendekatan berbasis audiens dalam pekerjaan saya. Bagaimana menurutmu komunikasi bisnis dapat mempengaruhi reputasi perusahaan atau individu dalam dunia bisnis? Komunikasi bisnis yang buruk dapat merusak reputasi perusahaan atau individu. Sebaliknya, komunikasi yang efektif dan etis dapat memperkuat reputasi dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Bagaimana kita dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis kita setelah kuliah ini berakhir? Setelah kuliah ini berakhir, kita dapat terus mengembangkan kemampuan komunikasi bisnis kita dengan mengambil peluang untuk berlatih, mengikuti seminar atau workshop terkait, dan membaca materi terbaru dalam bidang ini. Dika, akhir kata, apakah kalian memiliki rekomendasi untuk mahasiswa lain yang akan mengikuti kuliah komunikasi bisnis ini? Saya akan merekomendasikan kepada mahasiswa lain untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, berlatih komunikasi dalam konteks bisnis nyata, dan selalu mencari kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi bisnis mereka di luar kelas. Terima kasih sekali lagi teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat dan saya berharap kita semua dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam karir kita nanti. Semoga kita terus berkembang dalam komunikasi bisnis kita dan berhasil mencapai tujuan karir kita. Jangan ragu untuk berbagi ide atau pertanyaan tambahan melalui grup chat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada dosen kita yang telah memberikan pengajaran yang bermanfaat dalam mata kuliah ini. Sampai bertemu lagi teman-teman. Semoga kita semua sukses dalam
dalam perjalanan komunikasi bisnis kita. Sekian tugas UAS kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.